Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Ining Tias, NIM 18210163. Di sini saya akan memaparkan tentang kekerasan dalam rumah tangga untuk memenuhi tugas akhir dari Syariah dan HAM. KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak, yang akan berdampak buruk kepada fisik, psikis, dan keharmonisan keluarga tersebut, di mana yang sesuai tercantum dalam UU nomor 23 pasal 1 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang merupakan lingkup tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama kepada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, bahkan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri ada 3. Yang pertama, kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan seksual. Dan yang ketiga adalah kekerasan psikologis. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Di dalam rumah tangga tersebut akan mengakibatkan kekerasan fisik secara 2. Yang pertama berat, yang kedua ringan. Kekerasan fisik secara berat yaitu seperti cedera berat, pingsan, tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, luka berat pada tubuh, kehilangan salah satu panca indera, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, bahkan korban tersebut bisa meninggal dunia. Kemudian, kekerasan fisik secara ringan berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang dialami oleh korban. Dan yang terakhir yaitu melakukan repetisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan yang berat. Selanjutnya yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu sendiri akan dialami oleh korban, baik itu suami maupun istri. Kekerasan seksual itu ada 2 macam yang akan dialami oleh korban. Yang pertama berat, yang kedua ringan. Kekerasan seksual berat itu sendiri ada 3. Yang pertama, pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, dan bahkan korban tersebut akan merasa terteror, terhina, dan merasa dikendalikan oleh si pelaku. Kemudian kekerasan seksual yang berat yang kedua yaitu pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan dari korban tersebut atau pada saat korban tidak menghendaki. Yang ketiga yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan, bahkan menyakitkan korban tersebut. Kemudian kekerasan seksual yang ringan yaitu seperti pelecehan seksual secara verbal, seperti komentar verbal, gurauan, siulan, ejekan, dan julukan atau secara nonverbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun perbuatan lainnya, yang menimbulkan korban tersebut merasa dia dialami dengan kekerasan oleh pelakunya. Selanjutnya yaitu kekerasan psikis. Kekerasan psikis yang dialami oleh korban itu ada 2. Yang pertama berat, yang kedua yaitu ringan. Kekerasan psikis yang berat seperti gangguan stres pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat, depresi berat, bahkan korban tersebut jika mengalami kekerasan psikis yang sangat buruk, korban tersebut bisa-bisa akan mengalami bunuh diri. Kemudian kekerasan psikis yang ringan yaitu berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan, seperti ketakutan dan perasaan terteror. Yang kedua, rasa tidak berdaya. Yang ketiga, gangguan tidur.
Yang keempat, gangguan fungsi tubuh ringan. Dan yang kelima yaitu fobia atau depresi temporer. Selanjutnya yaitu kekerasan ekonomi. Mungkin tidak semua di dalam rumah tangga mengalami kekerasan ekonomi, akan tetapi kekerasan ekonomi ini bisa timbul di dalam rumah tangga sewaktu-waktu, seperti memaksa korban untuk bekerja, yang kedua melarang korban untuk bekerja akan tetapi menelantarkan korban tersebut, bahkan anaknya pun dilantarkannya, dan yang terakhir yaitu mengambil harta benda korban tanpa sepengetahuan korban, bahkan merampasnya, bahkan sampai korban tersebut merasa itu dirugikan oleh pelaku tersebut. Selanjutnya yaitu penyebab-penyebab kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri adalah yang pertama, laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. Mau itu jabatannya atau bebet-bibit bobot dalam keluarganya. Kemudian yaitu KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, akan tetapi KDRT persoalan pribadi terhadap relasi suami istri. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu pemahaman keliru terhadap ajaran agama sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai seorang perempuan. Meskipun kekerasan dalam rumah tangga barangkali hanya menimpa pasangan salah satu suami maupun istri dan tidak terjadi kepada anak, tetapi anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga tersebut beresiko akan tumbuh menjadi pribadi yang kedepannya akan suka melakukan kekerasan. Anak yang sering menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga tersebut juga akan mengalami gangguan psikis, perilaku agresif, serta bahkan anak tersebut akan merasa rendah diri. Di Indonesia, di dalam Undang-Undang KDRT pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa hanya korban yang dapat melaporkan secara langsung tindak KDRT kepada polisi. Walau demikian, pasal 15 UU KDRT menyatakan bahwa tiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu tersebut wajib melakukan upaya untuk mencegah tindakan kekerasan, memberi pertolongan dan perlindungan, serta membantu proses pengajuan perlindungan tersebut. Cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga itu diperlukan cara-cara penanggulangan agar tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Yang pertama, perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik berpegang teguh pada agamanya, sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran. Yang kedua, harus terciptanya kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena dalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain, sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan di antara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Yang keempat yaitu butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai, dan sebagainya antara anggota keluarga, sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan itu, maka yang timbul adalah sifat cemburu, yang kadang berlebih, dan rasa curiga yang kadang juga akan berlebihan. Yang terakhir yaitu seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapat yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian pemaparan dari kekerasan dalam rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.